Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya baik teman-teman semuanya, kita langsung ke materi ya. Tapi seperti belum itu, jangan lupa deh tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Apapun yang menjadi hajat Anda tuliskan. Dan saya juga nggak akan bosan dan nggak akan lupa untuk mendoakan teman-teman semuanya yang menonton video ini. Saya doain selalu semoga Allah memberikan kesehatan, kemudahan rezeki, melancarkan urusan. Dan yang paling penting saya doain bismillah ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang lagi banyak hutang insya Allah dilunaskan hutangnya sama Allah. Lagi-lagi saya sampaikan ini hanya perkara waktu. Kalaupun hari ini Anda sudah berdoa dan doa Anda selalu Anda minta ya Allah lunasin hutangku, ya Allah mudahkan urusanku, tapi Allah belum kabulkan, Allah belum lunaskan hutang, percaya deh ini hanya perkara waktu. Syaratnya sabar, karena kita ini hamba, kita tidak bisa memaksa apa yang kita minta itu harus seperti yang kita inginkan. Gak bisa teman-teman semuanya. Kita hanya bisa berikhtiar, berusaha, berdoa, selebihnya itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu amalan yang saya ingin sampaikan tentang amalan. Satu amalan ini usahakan jangan tinggal dan jadikan satu amalan ini sebagai amalan yang saya katakan wajib harus Anda lakukan dan Anda amalkan. Jadikan ini juga sebagai amalan pamungkas Anda. Mau tambahan amalan yang lain boleh, tapi di satu amalan ini usahakan jangan tinggalkan, bahkan dawamkan secara istiqomah. Dawamkan teman-teman semua. Insya Allah satu amalan yang ingin saya sampaikan ini ketika Anda mengamalkannya secara istiqomah, perubahan kehidupan yang Anda akan rasakan itu sangat-sangat kelihatan dan Anda bisa rasakan itu. Amalannya simple dan sederhana. Saya yakin Anda pasti tahu dan Anda paham lah tentang amalan ini. Bahkan mungkin Anda sudah mengamalkan ini. Bahkan setiap sholat ini kita baca amalannya, zikirnya ini kita baca. Apa itu? Istighfar teman-teman semuanya. Istighfar. Nah dulu guru saya itu pernah berpesan begini. Saya pernah bertanya ke guru saya itu begini, Ustadz, kadang-kadang saya bingung berdoa meminta apa sama Allah. Saya yakin teman-teman pernah deh mengalami ini. Ketika sudah selesai sholat, begitu mengangkat tangan mau berdoa sama Allah, bilang sama Allah tuh bingung, bisa jadi pikiran kita ngeblank. Yang kedua, saking banyaknya permintaan kita, doa kita bingung mau minta apa. Saya yakin Anda pernah ngalamin itu. Dan saya pernah bertanya ke guru saya. Beliau jawab begini, kalau permintaanmu banyak dan kamu bingung mau minta apa, wakilkan dengan satu zikir. Apa itu? Istighfar. Nah kata guru saya begitu. Jadi kalau kita banyak keinginan, saat kita mengangkat tangan bingung mau berdoa minta apa sama Allah, udah wakilkan aja dengan istighfar. Amalkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Baca itu teman-teman saya. Insya Allah ketika itu kita zikirkan, itu sudah mewakilin segala hajat dan keinginan kita. Bahkan yang nggak kita minta pun insya Allah akan dikasih sama Allah. Karena keinginan-keinginan yang kita inginkan itu belum tentu itu terbaik atau baik untuk kita. Belum tentu. Misalnya kita pengen kaya, pengen mobil, pengen lunas utang, mau kita seperti itu. Tapi Allah jauh lebih tahu dari apa yang tidak kita ketahui. Allah tunda itu, bahkan Allah nggak kasih kita mobil, nggak dibuat Allah kita kaya, karena Allah lebih tahu kalau Allah buat kita kaya, kita banyak uang, ada mobil, ada rezekinya banyak, punya segalanya, nanti kita sombong, nanti kita lupa sama Allah. Makanya Allah tahan itu. Bukan berarti Allah nggak mengasih, tinggal tergantung bagaimana kita memantaskan diri, kemudian kita terus berdoa memohon sampai pada akhir nanti ketika kita sudah layak menerima apa yang kita minta, pasti Allah kasih. Nah teman-teman semuanya, itu tadi saya katakan jangan tinggalin istighfar, jangan tinggalin. Nah jumlahnya berapa? Sebanyaknya teman-teman semuanya, sebanyaknya. Kalau Anda mampu 100, amalkan 100. Kalau Anda mampu 1000, amalkan 1000. Kalau Anda mampu lebih dari itu, baca dan istiqomahkan. Kapan mengamalkannya? Bebas, waktunya terserah. Nah kalau Anda benar-benar ingin serius mengamalkan istighfar ini, coba amalkan istighfar ini waktunya habis isya, sholat hajat dulu begitu ya, atau sholat tobat dulu. Kemudian Anda sekali duduk baca istighfar 1000 kali. Coba deh amalin. Bila perlu ini untuk lebih kuat lagi, lebih mantap lagi, coba amalkan istighfarnya setelah sholat tahajud sampai subuh. Misalnya subuh jam 5 ini, Anda bangun jam mungkin setengah 4 gitu ya, sholat tahajud, sholat witir. Setelah sholat witir, setelah salam, Anda langsung istighfar sampai waktu azan subuh. Itu lebih luar biasa dahsyatnya teman-teman semuanya. Nah yang terpenting itu gini teman-teman semuanya, dalam mengamalkan istighfar ini, pengakuan.
pengakuan diri kita bahwa kita ini banyak dosa, kita ini banyak maksiatnya, ya dosa-dosa masa lalu kita, maksiat-maksiat yang kita lakukan. Pelan-pelan aja, santai aja. Nah, makanya tadi saya katakan, dalam jumlah mengamalkan istighfar ini nggak apa-apa sedikit, yang penting lebih berasa menghayati gitu. Satu ucapan istighfar misalnya astagfirullahaladzim, lisan kita mengucap begitu ya, dalam hati kita, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah aku pernah berjudi, astagfirullahaladzim, ampuni ya Allah, astagfirullahaladzim. Benar-benar kita minta ampun dan benar-benar kita mengakui sejujur-jujurnya dari hati yang paling dalam bahwa kita pernah berbuat dosa. Itu lebih mantap lagi teman-teman semuanya. Ya bukan berarti nggak boleh kita beristighfar astagfirullah, nggak apa-apa. Zikir itu kan bisa ada yang di lisan, ada yang di hati. Bahkan dengan kita zikir di lisan aja insya Allah itu udah jauh lebih bagus dibanding kita nggak mau berzikir. Nah kira-kira begitu. Nah intinya teman-teman semuanya, ketika kita mendawamkan istighfar ini, apa sih yang kita dapat? Apa sih janji Allah bagi orang-orang yang merutinkan istighfar itu? Satu, solusi akan diberikan sama Allah atas masalah yang kita hadapin. Nah kita kalau punya masalah hutang, rezeki kita susah, kemudian kita masalah rumah tangga, masalah anak, nah banyak istighfar, insya Allah nanti dengan kita rutin istighfar itu nanti Allah akan berikan solusi. Dengan cara apa? Itu terserah Allah. Karena Allah punya banyak cara untuk menolong kita dan memberikan solusi atas masalah yang kita hadapi. Kemudian orang yang rajin istighfar itu Allah akan memberikan rezeki dari ada yang tak terduga. Nah ini buat Anda, buat kita semuanya lah. Kalau rezeki kita lagi sulit, jualan kita kok rasanya sepi, kemudian usaha bisnis online atau offline kita kok rasanya nggak berkembang dan nggak banyak pembelinya, nah amalkan istighfar. Insya Allah Allah akan membukakan jalan dan bahkan memberikan rezeki dari ada yang tidak terduga-duga. Nah kemudian yang terakhir ya, sebenarnya banyak teman-teman yang terakhir, orang yang mendapatkan istighfar setiap hari, insya Allah dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang paling kita harapkan. Setiap kita manusia itu banyak dosa, banyak kesalahan, banyak maksiat. Sehingga dengan maksiat, dosa yang kita lakukan itu mempersulit hidup kita, rezeki kita susah, bahkan utang kita sulit lunas. Nah itu bisa jadi salah satu sebabnya karena dosa kita. Nah dengan dosa, saking banyak dosa kita ini, kita minta ampun sama Allah dengan mendawamkan istighfar itu. Nah kita dawamkan istighfar, terus lakukan, terus zikirkan. Lagi kita di jalan, kemudian bekerja, dalam hati astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Banyak kisah-kisah yang sudah menjelaskan mereka-mereka yang sudah mengamalkan istighfar itu mendawamkan itu keajaiban banyak terjadi. Bahkan saya sendiri alhamdulillah, Masya Allah, istighfar ini selalu saya jadikan salah satu andalan amalan yang rutin saya amalkan. Banyak sekali perubahan-perubahan rezeki yang saya rasakan teman-teman semuanya. Insya Allah banyak banget. Yang penting amalkan secara istiqomah. Kuncinya itu tadi istiqomah. Nah kan ini amalan banyak ya. Saya sering bahas masalah sholawat, zikir Nabi Yunus, tentang istighfar, kemudian tentang yang sering sih saya itu selalu yang saya bahas karena yang saya sampaikan itu yang saya amalkan, istighfar ya, sholawat, kemudian zikir Nabi Yunus, kemudian ya kalau sholat tahajud itu tetap ya apa yang saya sampaikan itu yang saya kerjakan. Jadi saya nggak pernah nyampaikan sholawat munjiat, amalkan begini ya, walaupun saya nggak mengamalkannya itu nggak rutin, tapi pernah mana yang rutin saya amalkan itu yang saya sampaikan dan itu saya rasakan. Jadi ketika kita sedikit amalan yang kita kerjakan tapi kita istiqomah itu jauh lebih bagus teman-teman semuanya. Yang terpenting itu bukan banyaknya tapi istiqomahnya. Nah itu teman-teman. Jadi mulai hari ini ayo dawamkan, banyakin istighfar. Habis sholat 5 waktu baca istighfar, astagfirullahaladzim 100 kali atau berapa kali semampunya. Lagi bekerja, lagi kegiatan apapun baca istighfar, astagfirullahaladzim, sampai kita terbiasa. Itu kalau Anda amalkan, saya yakin 1000% yakin hati Anda akan tenang, pikiran Anda akan lebih menerima, jiwa Anda itu akan lebih ridho, lebih sabar lagi dalam menghadapi ujian kehidupan itu teman-teman. Coba deh amalkan dan kita sama-sama berharap mudah-mudahan istighfar, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kebaikan buat hidup kita, anak-anak kita dan keluarga kita teman-teman semua. Dan satu lagi, jadikan istighfar ini sebagai wirid andalan kita. Insya Allah yang kita harapkan bukan hanya bahagia di dunia tapi bahagia di akhirat. Insya Allah dengan kita mendapatkan istighfar, apapun yang menjadi hajat kita insya Allah dikabulkan sama Allah, dan berapapun jumlah hutang kita insya Allah dilunaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terpenting itu sabar, istiqomah,
yakin dan berbaik sangka sama Allah bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Allah alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.